Joko Widodo dan Prabowo Subianto masih belum tergoyahkan sebagai kandidat paling kuat di pemilihan presiden 2019 nanti. Dan Indobarometer mencoba untuk memasangkan kedua nama ini, Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo, dengan nama-nama yang potensial menjadi calon wakil presiden. Siapa saja mereka dan bagaimana respon dari masyarakat jika mereka dipasangkan dengan nama-nama ini. Kita akan lihat bagaimana kandidat potensial pasangan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada 2019 nanti. Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono yang paling tinggi. Ada sekitar 17,1% yang menyetujui jika pasangan ini nantinya akan maju ke Pilpres 2019. Di bawahnya ada nama Panglima TNI Gatot Nurmantio dengan 15,9%. Ridwan Kamil di posisi 3 dengan 9,5%. Ada Muldoko 3%. Nama berikutnya adalah Puan Maharani, Sri Mulyani, Tito Karnavian, dan Budi Gunawan. Tapi mulai dari posisi ke-5 sampai ke-8 hanya mendapatkan kurang dari 3% bahkan. Tapi bagaimana dengan Prabowo Subianto jika dipasangkan dengan nama-nama potensial sebagai calon wakil presiden? Ini dia, dengan Anies Baswedan ternyata angkanya mencapai 22,5%. Anies saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sohibul Iman, Presiden PKS, jika dipasangkan dengan Prabowo jaraknya sangat jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan, yakni 4,2%. Nama berikutnya yang muncul adalah Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar. Ini adalah utak-atik menjelang pemilihan presiden 2019 siapa yang akan menjadi pasangan dari dua kandidat terkuat pemilu presiden 2019 nanti. Apakah menghitung nama-nama potensial sebagai calon wakil presiden yang akan dibawa pada 2019 nanti menjadi langkah strategis bagi Joko Widodo? Ataukah ada jurus-jurus politik lain seperti misalnya mengganti Panglima TNI Gatot Nurmantio yang saat ini tengah hangat diperbincangkan dengan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Atau mungkin ada jurus-jurus lain. Dua arah akan menebak langkah kuda Jokowi di 2019 bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di sini. Saya akan perkenalkan kepada Anda apakah mereka juga setuju dengan nama-nama yang coba dipasangkan oleh Indobarometer. Dari sebelah kanan saya sudah hadir bersama kita di sini ada Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Pro Jokowi. Selamat malam Pak Budi. Ditemani oleh Pak Nusron Wahid dari politisi Partai Golkar. Pak Nusron, terima kasih sudah hadir. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Supratman Andi Aktas, politisi Partai Gerindra. Selamat malam Pak Supratman. Dan ada Pak Nasir Jamil dari PKS. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Menarik kalau kita lihat tadi bagaimana hasil survei dari Indobarometer dan kita akan berdiskusi dengan teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada dari Politeknik Negeri Jakarta dan Politeknik Kesehatan Jakarta. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Kembali kita akan melihat bagaimana hasil survei dari Indobarometer memasangkan dua kandidat terkuat Pilpres 2019 dengan nama-nama yang potensial. Saya langsung ke Projo karena di sini tadi Joko Widodo dipasangkan dengan sejumlah nama. Tertinggi adalah dengan Agus Harimurti Yudhoyono 17,1%, di bawahnya ada Gatot Nurmantio. Siapa yang paling pantas menurut Anda, Pak Budi? Begini, kita harus menghormati apapun survei yang dilakukan oleh pihak manapun karena survei pasti mempertimbangkan metodologi dan sains. Artinya ada pertanggungjawaban ilmiah di sana. Nah, mengenai hasil survei ini agak berbeda dengan lembaga lain, terus terang agak membuat kita kok begini dari Indobarometer. Tapi yang pasti sebagai sebuah kerja riset yang terukur, ada metodologi, kita hormati itu. Soal nama-nama menurut saya masih dinamis. Dinamis ya? Karena ini masih ada waktu yang cukup panjang, terutama di kalau tidak salah jadwal KPU itu 10 Agustus. Jadi 5 sampai 10 Agustus masa pendaftaran. Ada poin yang penting adalah masih dinamis. Kalau dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto dipasangkan dengan beberapa nama, Anies Baswedan paling tinggi, itu kan menjadi calonnya? Pertama saya ingin menegaskan bahwa Partai Gerindra yang pasti akan mengusung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kedua, soal wakil itu sangat tergantung ya. Jadi itu akan sangat ditentukan oleh Pak Prabowo sendiri nantinya. Terhadap hasil survei saya rasa sama ya yang disampaikan oleh teman-teman dari Projo tadi menyatakan bahwa dengan metodologi yang dilakukan itu akan tentu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi inti sebenarnya dari hasil survei itu, dan ini yang saya mau katakan, bahwa ada semacam kegalauan dari
Pak Jokowi ini bisa berbahaya nih. Oke, saya dalam tangkap posisi poinnya itu. dulu. Kegalauan Pak Jokowi dilihat oleh Partai Gerindra. Tapi benarkah demikian? Dan apa langkah kudanya kita akan lihat dari informasi berikut ini. Joko Widodo kembali diunggulkan dalam bursa Pilpres 2019. Lembaga survei Indobarometer merilis hasil yang menunjukkan 61,8% publik menginginkan Jokowi kembali menjadi presiden di periode mendatang. Bahkan jika disandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai pesaing utama, elektabilitas Jokowi masih unggul dengan capaian 34,9%. Menyusul Prabowo dengan elektabilitas 12,1%. Beberapa nama juga muncul dari pilihan responden, seperti Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gatot Nurmantio. Nama-nama tersebut tidak hanya masuk dalam bursa kandidat capres, melainkan juga kandidat wapres di 2019. Nama terakhir yakni Gatot Nurmantio digadang menjadi salah satu sosok baru di pentas politik tanah air. Elektabilitas Gatot terus meningkat dan bukan tidak mungkin menjadi pesaing kuat di pertarungan Pilpres 2019. Selang sehari survei dirilis, Jokowi mengajukan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Gatot. Ya, saya meyakini beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat. Dari dinamika politik internal Golkar, restu Jokowi pada sejumlah calon ketua umum Golkar menjadi catatan tersendiri. Yang diberikan oleh Bapak Presiden adalah izin, karena saya selaku pembantu beliau memberikan izin untuk ikut dalam kontestasi di Partai Golkar. Apa yang melatar belakangi restu Jokowi pada sejumlah calon ketua umum Partai Beringin? Apa pula makna dibalik penggantian Panglima TNI? Inikah yang disebut langkah kuda Jokowi guna mengamankan posisinya di tahun 2019? Langkah kuda Joko Widodo, tapi dalam informasi tadi dikatakan memang hasil survei menunjukkan Joko Widodo masih unggul dibandingkan Prabowo Subianto. Tapi kenapa Anda menyebut Jokowi galau tadi, Pak Supratman? Pertama, kita ingin melihat bahwa ternyata tingkat kepuasan publik, ini hasil survei loh, saya tidak bicara tentang yang lain. Kalau lihat hasil survei Indobarometer, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi itu mencapai angka 67%. Ini persis sama dengan apa yang terjadi di DKI. Pada saat Pak Ahok mencalonkan diri menjadi calon gubernur, itu tingkat kepuasan publik tinggi. Tapi tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihannya. Oke, jadi itu bisa galaunya dibayangkan seorang incumbent dengan segala fasilitas negara yang dimiliki, boleh kemana saja dengan anggaran belanja negara yang ada. Itu tingkat keterpilihannya cuma 34%. itu yang membuat Jadi Pak kalau Jokowi kemudian galau. hasil ini, Pak Prabowo itu belum jalan kemana-mana. Jadi ingin saya katakan satu, bahwa kalau kemudian ada terjadi kegalauan-kegalauan seperti ini, dan menurut saya ini sesuatu yang objektif lah yang ditampilkan oleh Indobarometer. Nah, yang harus kita pahami kenapa ini bisa terjadi, ada beberapa faktor. Pertama dari sisi tingkat pencapaian di bidang ekonomi. Kalau kita ingat nawacita Jokowi yang 9 itu artinya dulu ekonomi kita pertumbuhannya dijanjikan 7%. Oke, Tapi baik. hari ini hampir semua lembaga-lembaga internasional justru hanya memperkirakan pertumbuhan kita itu 4,7 loh. Walaupun kita merilisnya 5,2. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, kita melihat proses demokrasi yang terjadi tanpa berusaha bermaksud mencampuri urusan teman-teman partai-partai lain. Apa yang terjadi dulu di Partai Golkar, apa dulu yang terjadi di P3 dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kemudian pemerintah membiarkan itu terjadi menurut itu. Baik. Itu satu hal. Yang kedua, yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa Singkat saja sebelum kita yang minta pendapat ketiga dari adalah menyangkut bagaimana kemudian soal nawacita menyangkut soal bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja di kita. Pembangunan infrastruktur bagus, Ya. tapi pada akhirnya justru orang luar yang menikmati itu. Ekonomi kita tidak tumbuh secara baik, tenaga kerja kita tidak terangkat. Ini artinya publik melihat bahwa benar ada pembangunan tetapi tidak merata Baik, kepada tapi masyarakat. benarkah Pak Jokowi sedang galau, Pak Budi? Kalau galau, saya rasa enggak. Enggak ya? Enggak dong. Gini loh, Meskipun Presiden tadi sudah ada menjanjikan bahwa argumen dari Pak pemerintahan ini Supratman. adalah pemerintahan kerja.
apa yang tadi dikatakan ditampilkan tadi ini kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini serius bekerja. Bahwa faktor-faktor tadi soal ekonomi katakanlah tidak sesuai target atau janji, ini memang ada faktor-faktor lain, dinamika lain di dunia. Kita juga tahu di dunia ini ekonomi sedang mengalami slowdown, terutama di negara-negara besar. Cina yang biasanya tumbuh 9-10%, sekarang juga 6-7%. Itu adalah negara besar seperti Cina. Jadi semuanya mengalami konsolidasi ekonomi baru di seluruh wilayah di dunia. Tapi ada satu hal Mbak, yang penting satu nih. Dulu kita sudah memperkirakan bahwa tidak mungkin bisa terjadi 7%. Karena soal ekonomi dunia pada saat itu udah lesu. Tapi itu tetap dijanjikan. Nah ini yang saya maksud, masyarakat harus cerdas. Dan masyarakat ini cerdas dengan hasil survei yang ada. Hasil survei menurut Anda. Hasil survei ini menunjukkan kegalauan Presiden Joko Widodo yang ditangkap oleh publik? Saya justru nggak menangkap kegalauan. Bahwa memang masih banyak yang belum tercapai, ya. Tetapi bukan berarti tanpa harapan. Gitu loh. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan program kerjanya menurut saya on the right track. Sudah di jalan yang benar, bahwa ada problem-problem kanan kiri termasuk kita berapa puluh tahun menikmati petrol itu dibabat oleh Pak Jokowi. Ini banyak mafia-mafia yang harus diberesin. Tantangan itu berikutnya, problem sendiri untuk pemimpin baru yang tanpa beban. Pak Jokowi nggak punya beban sehingga semua penyakit masa lalu itu harus dihentikan. Tantangan berikutnya adalah ketika maju dalam pemilu presiden 2019, lawannya juga akan sama dengan 2014 yang kemarin atau Pilpres yang lalu, yaitu Prabowo Subianto. Hasil survei tadi menempatkan Prabowo Subianto jika berpasangan dengan Anies Baswedan mencapai 22,5%. 22,5% dari hasil survei Indobarometer. Berhasil, tapi kalau kita lihat Joko Widodo jika dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono sama-sama bertarung dengan Anies Baswedan ketika Pilkada DKI Jakarta kemarin hanya mendapat 17,1%. Apa artinya untuk Anda angka ini? Iya, karena memang posisi Gubernur DKI itu menjadi miniatur Indonesia. Jadi seluruh orang Indonesia merasa memiliki ibu kota. Dan pemberitaan tentang Pilkada DKI itu sudah bukan saja menjadi isu nasional, menjadi isu internasional. Karena itu wajar kalau kemudian ketika Prabowo Subianto dipasangkan dengan Anies Baswedan mendapat angka 22,5%. Dan saya ingin catat apa yang dikatakan oleh Mas Supratman tadi. Prabowo belum bergerak saja sudah seperti itu angkanya. Berjalan, berlari, lebih lagi barangkali. Presiden Jokowi sudah berlari pun masih di segitu angkanya. Jadi menurut saya, jadi makanya wajar kalau beliau bilang galau ya Presiden Jokowi ya. Sudah berlari pun, jadi 2019, sudah pergi kemanapun, menggunakan fasilitas apapun yang dibeli oleh negara, tapi masih segitu angkanya. Makanya galau. Makanya Presiden Jokowi bukan saja langkah-langkah kuda, tapi sedang pasang kuda-kuda juga ini. Benar, Pak Nusron. Hati-hati dengan Prabowo 2019. Kalau kita membaca data kita harus cermat. Pertama angka 34% banding 12%. Itu artinya hampir 3 kali lipat. Jadi efek snowball untuk mengejar sampai 3 kali lipat itu pasti sulit dan susah. Dan angka itu adalah angka top of mind. Bukan pertanyaan terbuka, tapi pertanyaan tertutup. Jadi artinya itu adalah spontanitas orang, bukan pertanyaan yang diarahkan. Kalau kita bicara pasangan juga kita nggak terlalu rumit-rumit amat. Pada akhirnya pasangan itu nanti akan mengkristal tersendirinya. Mau Pak Anies, mau Pak Gatot, mau siapapun itu pasti akan secara alamiah itu pasti akan diuji di lapangan. Tapi jadi strategi kan? Nah, saya kira itu biasa dalam konteks kombinasi seperti itu. Tapi angka ini itu angka berapa yang setuju atau tidak setuju seandainya dicalonkan. Bukan kemudian berarti angka head to head. Seakan-akan kalau Pak Jokowi sama AHY itu hanya 17%, kalau Prabowo Anies 22% kan bukan seperti itu, bukan head to head. Pertanyaan dalam surveinya itu. Jadi seakan-akan jangan ada bias dalam survei, tidak. Seakan-akan Pak Prabowo lebih tinggi itu tidak. Top of mind 34% banding top of mind 12% itu jauh. Saya kira ini adalah variabel yang ada dulu dengan kekuatan instrumen Pak Prabowo tahun 2004 yang dahsyat seperti itu. Masih kalah ya 5%. Nah apalagi dengan kondisi masyarakat menikmati kepuasan dan melihat keberhasilan secara langsung Pak Jokowi hari ini yang dalam seumur hidup Indonesia merdeka belum pernah menikmati pembangunan ekonomi dan infrastruktur saat ini. Jadi dipasangkan dengan siapapun tidak akan membuat itu kegalauan, pasti akan optimistis Joko Widodo 2019 tidak ada rasa kegalauan, kita ini semua optimistis.
insya Allah Pak Jokowi selama dia memimpin dengan baik, Pak Jokowi memuaskan rakyat dengan baik, pembangunan ekonomi dinikmati dengan baik, pasti insya Allah akan terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Insya Allah itu aja. Tidak galau, tapi di sebelah kiri saya menyatakan galau, bahkan ada langkah-langkah kuda yang harus dilakukan. Apakah itu termasuk dengan mengganti Panglima TNI? Selepas tidak kami bahas di dua arah.